Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang spesial. Berkenaan dengan hari ini adalah HUT-ID. HUT-ID yang berapa gitu Temi? HUT-ID ke-73 tanggal 24 Oktober. Oh ke-77 maaf. HUT-ID ke-77 tepat di tanggal 24 Oktober. Kemudian nanti kita juga akan memperingati Hari Stroke Sedunia di tanggal 29 Oktober 2023. Dalam rangka peringatan HUT-ID dan Hari Stroke Sedunia, hari ini spesial sekali. Kita akan melakukan edukasi mengenal lebih dekat tentang stroke yang langsung akan dibawakan oleh ahlinya. 3 dokter spesialis saraf. Ada Dokter Timotius Yonatan, ada Dokter Reza, dan ada Dokter Dewi. Namun sebelum dimulai edukasinya, pada pagi hari ini akan dimulai langsung oleh Direktur RSUD Dr. Abdullah Heru Situbondo. Kepada Dr. Dwi Prabarini Aryo kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di lobi Rumah Sakit Abdurrahim ini dalam keadaan sehat. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan penyuluhan seperti ini di lobi ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan di Rumah Sakit Abdurrahim setiap bulan. Akan tetapi pada hari ini adalah hari yang spesial karena sekalian memperingati ulang tahun IDI yang ke-77 dan Hari Stroke Sedunia. Harapannya dari para dokter-dokter yang di sini, jadi ada 3 dokter saraf yang akan memberikan materi terkait stroke ini, baik dari sisi pencegahannya, bagaimana mengenal gejala awalnya, kemudian penanganannya dan selanjutnya, itu diharapkan kita semua bisa terhindar dari stroke. Karena memang tren dari penyakit saat ini itu kan yang dulu penyakit menular lama-lama ini menuju ke penyakit degeneratif ya, artinya yang dari pola hidup kita yang kurang baik sehingga menimbulkan penyakit-penyakit yang lumayan banyak ya, termasuk stroke, jantung dan lain-lain itu karena pola hidup kita yang kurang baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga semua ilmu yang nanti diberikan oleh para dokter spesialis saraf di RKM ini akan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua untuk mencegah penyakit stroke di masa-masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini Bapak Ibu? Ya. Siap ya. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Dokter Cantik. Sebenarnya lihat aja sudah bikin sembuh kayaknya ya. Kepada Dokter Dewi Sutiani Kumasina kami silakan. Lanjut. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Direktur dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Kita sekarang sedang memperingati hari ulang tahun IDI dan juga peringatan Hari Stroke Sedunia. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenal lebih dekat mengenai stroke. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu apa itu stroke. Belum. Nah, jadi stroke adalah gangguan pada kelemahan saraf yang terjadi mendadak karena kurangnya pasokan darah di otak. Jadi menyebabkan sel-sel saraf menjadi mati. Akhirnya terjadilah gejala stroke.
Kadang orang merasa tadi malam masih sehat dok, tadi masih ngobrol-ngobrol, masih makan, tiba-tiba ada kelemahan. Nah itulah ciri khas dari stroke, yaitu terjadinya mendadak. Ya. Seberapa seringkah stroke ini? Jadi dari data di dunia didapat bahwa setiap tahunnya sebanyak sekitar 12 juta orang menderita stroke. Jadi setiap 3 detik ada kasus orang mengalami serangan stroke. Jadi kasusnya cukup sering, ya. Makanya kita harus waspada, jangan sampai kita mengalami serangan stroke. Dari 4 orang dia akan memiliki resiko mengalami stroke. Jadi di sini yang perlu kita waspadai supaya jangan sampai 1 orang itu yang stroke adalah diri kita, ya. Sebanyak 63%, jadi kasus stroke ini terjadi pada orang dengan usia kurang dari 73 tahun. Jadi usia-usia masih produktif banyak mengalami serangan stroke. Nomor antrian Kenapa sih kita harus waspada jangan sampai terkena stroke? Jadi jika seseorang mengalami serangan stroke, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Jadi stroke itu menyebabkan kecacatan tertinggi di dunia. Kecacatan tertinggi itu sebab karena sudah kena stroke. Pertama kemungkinannya dia akan sembuh sempurna, tidak cacat. Atau kemungkinan yang kedua, sembuh dari stroke tapi ada kecacatan. Atau yang ketiga bisa menyebabkan kematian. Jadi stroke di sini penyebab kematian kedua di seluruh dunia setelah penyakit jantung. Ya, jadi makanya harus kita jaga supaya jangan sampai kena serangan stroke. Dalam 17 tahun terakhir kejadian stroke ini meningkat lebih dari 50%. Jadi semakin kesini kasusnya semakin banyak. Makanya ini yang perlu diwaspadai. Ya. Apa saja sih jenis stroke? Jadi secara garis besar stroke itu ada 2 macam. Ada namanya stroke sumbatan. Jadi ini ada sumbatan di dalam otak. Jadi umpamanya ini saluran selang air. Jadi seperti selang air. Kemudian jadi sumbatan selang airnya sudah tidak lancar karena banyak kerak-keraknya. Jadi misalnya kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, jadinya di pembuluh darahnya ada keraknya, ada gumpalan-gumpalan ini yang menyebabkan aliran darah tidak lancar dan jadinya bisa tersumbat. Nah kalau ini tersumbat terjadilah stroke. Jadi pasokan darah ke otaknya berkurang, menyebabkan sel-sel otaknya mati. Nah ini kalau di scan kelihatan ini yang hitam ini karena sel otaknya mati. Jadi terjadilah gejala stroke. Nah ini stroke yang kedua yaitu stroke perdarahan. Jadi ini terjadi karena adanya pembuluh darah di otak yang pecah. Jadi misalnya saluran air itu pecah, salurannya pecah atau merembes, ya, karena biasanya tekanan darahnya yang terlalu tinggi. Tekanan terlalu tinggi akhirnya pecah pembuluh darahnya, nggak kuat. Nah ini kalau di scan ini ada putih-putih adalah gumpalan darah. Jadi pembuluh darah yang pecah menyebabkan jadi keluar dari pembuluh darah ini jadi gumpalan darah di otaknya. Akhirnya terjadilah gejala stroke. Jadi ada 2 macam ya, stroke ada 2 macam. Ada yang sumbatan, ada yang perdarahan. Nah, apa saja sih yang bisa menyebabkan stroke? Nah ini yang penting kita ketahui. Jadi kalau istilah kedokterannya penyebab stroke ini adalah faktor risiko stroke. Nah faktor risiko stroke ini ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah, ya. Beberapa faktor risiko atau penyebab yang tidak bisa diubah diantaranya usia. Semakin bertambahnya usia, maka risiko seseorang menderita stroke adalah lebih tinggi. Jadi usia lebih dari 55 tahun risikonya akan semakin meningkat. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jadi dari data didapatkan bahwa laki-laki memiliki risiko mengalami stroke yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu ras. Nah, di dunia ini ada ras kulit putih, ada ras kulit hitam. Nah, kita ini saumatan ya. Jadi dikatakan bahwa orang ras kulit hitam seperti orang negro itu kemungkinan mengalami stroke-nya lebih tinggi
dibandingkan jenis ras yang lainnya. Kemudian, nah ini yang keempat, genetik. Jadi seseorang yang di keluarganya ada keturunan, misalnya ada orang tuanya yang kena stroke, di keluarganya dari stroke, maka resiko kemungkinan kena stroke adalah lebih tinggi dibandingkan orang yang di keluarganya tidak ada keturunan stroke. Begitu juga orang yang sudah pernah stroke sebelumnya, resiko mengalami stroke berulang kemungkinan lebih tinggi dibandingkan orang yang belum pernah mengalami stroke. Jadi disinilah pentingnya kita harus waspada. Kenapa kita harus belajar mengenal tentang stroke supaya jangan sampai kita terkena stroke. Selanjutnya, nah gimana sih penyebab yang bisa kita ubah? Kalau ini kan jenis kelamin, usia tidak bisa kita ubah ya. Nah gimana yang bisa kita ubah supaya kita nggak sampai kena stroke? Nah ini beberapa penyebab stroke yang bisa kita ubah. Ini yang pertama, tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang tinggi ini bisa dikontrol dengan makan, dikurangi yang asin-asin, kurangi garam. Kemudian kalau dengan makanan tensinya masih tinggi, ya dikontrol dengan obat-obatan supaya resiko stroke-nya menurun. Selanjutnya adalah obesitas atau kegemukan. Orang yang kegemukan, maka resikonya mengalami stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang berat badannya ideal, ya. Kemudian yang ketiga adalah gula darah yang tinggi atau kencing manis, ya. Orang yang punya kencing manis, maka resiko mengalami stroke-nya juga meningkat dibandingkan dengan gula darahnya yang normal. Makanya kalau yang punya kencing manis, gulanya harus dikontrol supaya normal, supaya nggak sampai terkena stroke, ya. Kemudian di sini, nah pola makan yang tidak sehat dan kadar kolesterol jahat yang tinggi. Ini pentingnya kita menghindari makanan-makanan yang bisa meningkatkan di dalam darah, gorengan, jeroan, ya. Jadi yang seperti itu dihindari supaya kadar kolesterol di dalam darah kita tidak tinggi. Kemudian juga di sini, nah ini mungkin yang penting ya, bapak-bapak biasanya merokok. Kelihatannya sepele, tapi ini perokok ini adalah salah satu faktor yang bisa diubah, faktor penyebab stroke tapi yang bisa kita ubah. Jadi mungkin kalau yang merokok ya di stop merokoknya atau minimal dikurangi dulu. Kalau tidak bisa langsung di stop, dikurangi dulu baru di stop ya, supaya resiko stroke-nya menurun. Begitu juga ya dengan orang yang kurang beraktivitas, jarang olahraga, jarang beraktivitas, itu juga bisa berisiko meningkatkan kemungkinan menderita stroke. Jadi harapan kita dengan mengetahui ini, kalau tensinya tinggi diturunkan tensinya, gula darah tinggi diturunkan gula darahnya, yang merokok di stop rokoknya. Harapan kita yang belum kena stroke jangan sampai kena stroke, yang sudah kena stroke jangan sampai kena stroke lagi, ya. Karena tadi orang yang sudah pernah kena stroke, maka resiko mengalami stroke lagi itu lebih besar dibandingkan yang belum pernah stroke, ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan awal dari saya mengenai stroke. Nanti akan dilanjutkan oleh pembicara yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Dewi. Saya mau menyapa sobat sehat yang join kita live IG pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak Ibu yang memantau dari rumah dan tempat kerja. Baik, yang sudah ada pertanyaannya disimpan dulu. Kita langsung ke pembicara kedua gitu ya. Sudah siap Dokter? Langsung saja kepada Dr. Reza, kami silakan. Boleh tepuk tangan dong Dr. Reza, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tanya di sini, Bapak sudah pernah kena stroke ya? Siapa Pak? Namanya Pak? Dengan Arsono. Iya. Waktu sekarang saya akan menjelaskan tanda-tanda dari stroke ya. Berarti settinganku mungkin ya Dek ya.
Ya, itu ini tanda dan gejala dari stroke. Jadi kalau ingin tahu secara ringkas tanda dan gejala stroke itu apa aja, harus ingat slogan segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit ini maksudnya apa? Jadi se itu yang pertama, yaitu senyum tidak simetris. Maksudnya senyum tidak simetris ini adalah tiba-tiba wajahnya merah, bisa seperti itu. Pak Nun Sewu, waktu kena stroke gejalanya apa kemarin? Tidak ada tanda-tanda. Ya, ada. Tiba-tiba lemes separuh. Ya, itu adalah tanda yang gerak. Ya. Jadi senyumnya tidak simetris itu yang pertama. Jadi bisa dilihat di kaca. Dilihat kaca kalau misalnya wajahnya merah tiba-tiba itu juga satu tanda stroke. Tanda yang kedua adalah G. G itu maksudnya gerak. Gerak itu adalah gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Jadi yang dimaksudkan di sini stroke itu harus terjadi secara mendadak, bukan pelan-pelan atau dari dulu atau sudah lama. Itu bukan stroke. Tapi kalau tiba-tiba mendadak secara cepat itu bisa berarti stroke. Ya, yang pertama senyumnya tidak simetris, juga bisa sulit menelan air tiba-tiba secara mendadak. Pokoknya harus mendadak ya. Terus kemudian G itu adalah gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Sudah sudah G, sekarang Ra itu adalah bicaranya pelo atau bicaranya tiba-tiba tidak bisa bicara, seperti itu ya. Terus kemudian yang tanda yang lain adalah ke itu maksudnya kebas yang masuk di sini adalah kebas yang terjadi secara mendadak dan harus di separuh tubuh, bukan kebas yang dua-duanya. Misalnya tangan saya kebas dok, telapak tangan saya, kaki saya kebas dua-duanya tiba-tiba, itu bukan, tapi harus separuh dari kepala sampai kaki. Berarti itu kemungkinan adalah gejala stroke. Tapi kalau cuma kebas kedua tangan atau kedua telapak kaki bisa penyakit yang lain. Tapi memang karena kebas juga adalah gangguan saraf, sebaiknya bisa harus dikonsultasikan ke dokter saraf, seperti itu. Terus kemudian sudah segera ke-nya sudah, sekarang R itu apa? R itu rabun atau pandangan satu mata kabur, tapi harus mendadak. Jadi sekarang kalau stroke itu harus mendadak. Kalau rabunnya sudah dari dulu bisa merupakan penyakit mata, tapi kalau misalnya ada rabun mendadak atau tiba-tiba tidak bisa melihat mendadak, juga bisa merupakan salah satu tanda stroke, seperti itu ya. Kemudian S yang terakhir yaitu sakit kepala. Sakit kepalanya itu harus hebat, tiba-tiba dan mendadak. Kalau sakit kepala biasa bukan merupakan suatu tanda stroke, tapi kalau misalnya sakit kepala hebat sampai muntah juga kemudian ditandai dengan gejala-gejala yang lain, ada misalnya penyakit kepala hebat, wajahnya merah, lemas paruh, itu bisa merupakan suatu tanda stroke. Nomor antrian A. Jadi apa yang harus kita lakukan jika ada gejala stroke? Stroke adalah kegawatan. Jadi apabila ada tanda-tanda di atas, harus langsung ke rumah sakit terdekat dan jangan menunda ke rumah sakit. Karena apa? Karena harus segera mendapatkan perawatan stroke. Jadi memang pasien stroke mendadak harus segera rawat inap, tidak boleh rawat inap. Tidak boleh tidak rawat inap, harus rawat inap supaya stroke-nya tidak semakin memburuk. Nanti Dr. Timotius akan menjelaskan tentang terapi-terapi dari stroke ya. Jadi yang tadi itu segera ke rumah sakit. Se itu adalah senyum, G itu gerak, R itu adalah bicara, T itu adalah kebas separuh tubuh, R itu adalah rabun, dan S itu adalah sakit kepala secara mendadak. Jadi semakin cepat mendapat pengobatan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi resiko kematian atau kecacatan permanen. Yang diobati itu adalah resiko kematiannya dan kecacatannya. Jadi semakin cepat datang ke rumah sakit, resiko kecacatan permanennya juga semakin rendah. Juga semakin cepat datang ke rumah sakit, resiko kematiannya juga semakin rendah. Seperti itu. Kemudian tentang periode emas penanganan stroke akan dijelaskan oleh Dr. Timotius. Tunggu dulu. Baik, ini dokter yang paling senior yang RSAR punya ya, dokter saraf senior kita. Sambut tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk dokter Timotius. Sudah ada beberapa pertanyaan dari sobat online. Bapak Ibu di sini disiapkan pertanyaannya karena nanti ada
hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu dokter tadi ya. Baik. Sambil menunggu, di poli kan dokternya masih ada di sini Bu, jadi kita main-main dulu di sini gitu ya. Selamat pagi semua. Nomor antrian B11, silakan menuju loket 1. Semoga bermanfaat. Sebentar dok. Masih. Aku ujian sudah absen. Oh sudah. Paling wajib. Nomor antrian A76, silakan menuju loket 2. Nomor antrian A76, silakan menuju loket 2. Nomor antrian A76, silakan menuju loket 2. Nomor antrian A77, silakan menuju loket 3. Sambil menunggu, saya boleh kasih pertanyaan nggak ke Bapak Ibu ya? Boleh? Yang bisa jawab pertanyaan saya nanti akan dapat souvenir cantik gitu ya Kak ya? Baik. Tadi waktu awal pembukaan saya sebutkan bahwa hari ini bertepatan dengan hari apa? Loket 3. Stroke sedunia. Stroke sedunia. Tanggal berapa tadi hari stroke sedunia ya? 24 Oktober. 20, 21, 22, 23, 24. Betul, saya tadi menyebutkan tanggal 24, tapi bukan hari stroke, tanggal 24 Bapak Ibu, ayo. 29, maju ke depan Bu, baik. Hari stroke sedunia diperingati pada tanggal 29 Oktober, begitu. Dengan Ibu siapa? Nomor antrian A78, silakan menuju loket 5. Boleh sedikit ada souvenir dari kami karena sudah betul. Kalau enggak buat kami usaha gitu ya Kak. Nomor antrian A76, silakan menuju loket 2. Baik, sudah siap materinya baik. Silakan Dokter Timo. Jadi pagi ini saya akan membawakan pengelolaan dan pengelolaan dari stroke itu meliputi pengobatan dari stroke-nya, penyumbatannya pembuluh darah otak atau pendarahan dari pembuluh darah otak itu yang kita obati. Poin kedua adalah pengobatan penyakit penyerta. Jadi kalau ada tekanan darah tinggi, ada kencing manis, lemak yang tinggi, kolesterol, trigliserid, asam urat, dan yang lain, penyerta itu juga harus diobati. Ketiga, itu adalah pengobatan atau pencegahan penyuntik stroke, termasuk latihan terapi. Jadi kadang-kadang sesudah kena stroke itu tangannya sulit untuk sakit, ya. Salah satu penyuntik. Nomor antrian Pengobatan stroke fase akut tujuan utamanya adalah menyelamatkan jaringan otak yang terserang stroke sebelum rusak secara irreversibel, rusak menetap. Jadi sekali sel otak itu mati, untuk tumbuh sel otak baru.
Jadi kita cegah supaya sel otak itu jangan sampai banyak yang mati akibat stroke. Semakin sedikit sel otak yang mati, kecacatannya ringan. Kalau tidak ada sel otak yang mati, sembuh sempurna. Kalau banyak sel otak yang mati, cacatnya akan berat dan sering-sering seumur hidup. Secepat mungkin ya, celah terapeutik 6-12 jam. Bahkan yang baru-baru ini dikaitkan dengan metode pengobatan yang baru itu kalau bisa kurang dari 4,5 jam. Karena itu pasien stroke fase akut harus rawat inap di rumah sakit. Kalau ada gejala stroke, segera ke rumah sakit, rawat inap, jangan rawat jalan. Atau lemes paru, ini pegelimu biasa, pijet-pijet, waktu berlalu, sel otak yang mati makin banyak. 1 hari aja menunda pengobatan, jutaan sel otak yang akan mati. Ya, jadi jangan sampai ada sel otak yang mati. Kalau tidak ada sel otak yang mati, sembuh sempurna. Sedikit sel otak yang mati, cacatnya akan ringan. Makin banyak sel otak yang mati, cacatnya akan berat. Makin cepat dirujuk ke rumah sakit untuk terapi yang tepat, semakin baik kesembuhannya. Semakin lambat mendapat pengobatan yang tepat, semakin jelek kesembuhannya. Sulit meramal berapa cepat atau berapa jauh pasien akan sembuh. Jadi prinsipnya makin cepat baik, ya, sebelum sel otak itu mati. Kalau di sini ada penyumbatan dari pembuluh darah otak, di sini sel otak itu akan mati. Sedangkan daerah sini, tipik penumbre ini, sel otaknya belum mati, tapi nggak berfungsi. Nah, kita cegah supaya sel otak itu, ini, sel otak ini jangan ikut mati. Kalau ini tidak bisa diselamatkan, tapi yang ini masih bisa diselamatkan. Harus segera selamatkan. Di periode emas penanganan stroke, kalau bisa begitu kena serangan stroke, telepon ke rumah sakit, minta ambulan, ya, ambulan datang ke rumah pasien, berangkat ke rumah sakit. Kalau bisa dalam waktu kurang dari 2 jam. Rumah sakit dilakukan pemeriksaan laboratorium dan segala, membutuhkan waktu mungkin kira sekitar 2,5 jam. Sehingga diharapkan begitu gejala muncul sampai kita melakukan pengobatan itu kurang dari 4 jam, kurang dari 4,5 jam. Ini menunjukkan semakin cepat makin baik, ya. Jangan ditunda-tunda, mau pijet besok siapa tahu ini kecapean sembuh sendiri, ya. Jangan mengambil risiko. Lebih baik ke rumah sakit perkara dokter jaga memeriksa terus bilang, oh ini bukan stroke, bapak boleh pulang, nanti minum obat saja, bukan stroke, ya, daripada terlambat. Pencegahan stroke, kurang lebih 50% pasien stroke dapat dicegah. Pencegahan itu bisa sebelum sakit, sebelum kena stroke itu sudah dicegah. Pencegahan sekunder, sesudah kena stroke pasien melakukan pencegahan. Betulnya stroke itu bisa dicegah. Seseorang siapa yang calonnya kena stroke itu bisa diprediksi. Karena apa? Karena ada faktor risiko. Ini kan sudah dijelaskan oleh Dr. Dewi. Faktor risikonya salah satunya darah tinggi, gemuk, ya, kencing manis, ya, terus makan banyak yang berlemak, ya, rokok, ya. Saya harapkan Bapak Ibu jangan merokok, ya. Jadi bisa dicegah.
jangan sampai terjadi kalau bisa. Kalau terjadi, secepatnya ke rumah sakit. Jadi pencegahan primer itu stop rokok, alkohol, kemudian diet yang sesuai, olahraga, mengendalikan tekanan darah tinggi dan faktor resiko. Nomor antrian A7. Pencegahan sekunder 9. Silakan perlu dilakukan pada pasien yang loket sudah stroke. 2. Jadi Nomor antrian pasien stroke mempunyai resiko lebih besar untuk silakan menuju mendapatkan loket 3. Jadi kalau sudah stroke, kemarin itu sembuh, wah aku bebas makan segalanya, ya nggak boleh. Tetap harus melakukan pencegahan. Cara melakukan pencegahan, cari faktor risiko dari stroke, obati faktor risiko yang ada. Ini tadi sudah, ya, Dr. Dewi sudah menyampaikan. Jadi seperti Bapak Mujiono, teruskan berat badannya. Terus pasien-pasien kencing manis, tekanan darah tinggi itu harus minum obat teratur tiap hari seumur hidup. 6. Istilahnya tiada hari tanpa obat. Kalau sudah kena stroke, di samping tekanan darah, obat darah tinggi, obat kencing manis, obat pencegahan stroke. Kalau punya tekanan darah tinggi dan kencing manis, apalagi sudah pernah stroke, terus nggak mau minum obat teratur, aku sudah enak kok, sudah sembuh. Itu artinya apa? Artinya pasien ini ingin cepat masuk surga. Kira-kira siapa yang ingin cepat masuk surga? Baca kan? Jadi kalau bisa sampai usia lanjut ngomong anak cucu cicit kalau bisa. Nah, bagaimana mencegah stroke? Ya, ini yang bisa dilakukan oleh orang awam adalah ini. Tingkatannya cerdik, ya. Cek kesehatan secara rutin, cek tekanan darahnya, gula darahnya dicek. Kalau bisa kolesterol, trigliserid, asam urat, cek. Mungkin di posyandu lansia atau di puskesmas atau inisiatif sendiri ke laboratorium. Kemudian enyahkan asap rokok. Yang merokok ya jangan merokok. Terus R-nya adalah rajin aktivitas fisik, olahraga. Kemudian D-nya diet seimbang. Jadi kalau bisa jangan banyak makan yang berlemak-lemak. Ini harus banyak makan sayur dan buah. Contoh kambing dan sapi. Banyak makan yang berserat. Iya. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu sekitar 6 sampai 8 jam sehari. Ada yang mengatakan 9 jam. Kemudian kelola stres. Jadi jangan banyak stres. Itu kalau hutangnya banyak, stresnya banyak. Iya. Stroke adalah penyakit serius yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian. Hanya pencegahan dilakukan. Ya. Kalau sudah cacat berat, apa yang bisa dilakukan? Tidak bisa kembali normal. Jadi yang penting adalah jangan sampai kena stroke. Kesimpulan, pengenalan segera gejala stroke oleh diri sendiri, keluarga, orang terdekat menjadi sangat penting. Jadi begitu ada gejala stroke, segera ke rumah sakit. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Reza. Gejala stroke pasti terjadi mendadak. Kalau pelan-pelan, ya, hari, tambah bulan, tambah bulan, biasanya berat. Kalau stroke
harus mendadak, tidak dijelaskan oleh dokter. Yang ketiga, jika didapatkan gejala tersebut maka segera ke rumah sakit, jangan ditunda. Jangan nunggu pijet-pijet dulu, Nomor antrian ya. Istirahat tiduran dulu, besok siapa mau sudah sembuh, ya. Menunda 1 hari aja, sel-sel otak itu akan mati. Terima kasih. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan dan kami Dr. Resa dan Dr. Dewi siap untuk membantu menjawab. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tadi ada yang sudah menyimpan pertanyaan. Monggo, silakan maju ke depan Ibu. Ibu siapa? Pertanyaan. Jadi ada penjelasan dari dokter kalau gejalanya itu ada 2, yaitu pakai gejala, yang kedua mendadak, stroke mendadak. Yang saya tanyakan di sini, kalau mengatasi stroke mendadak sebelum ke rumah sakit, biasanya itu ada yang jatuh di kamar mandi, dokter. Tiba-tiba jatuh di kamar mandi, sudah tidak bisa berbicara, tangan sudah tidak bisa bekerja dengan sempurna, kaki juga istilahnya mati sebelah, sudah tidak bisa apa-apa di kamar mandi. Sebelum ke rumah sakit, apa yang harus kita sebagai keluarga untuk melakukan pertolongan pertama itu, dokter? Terima kasih. Siapa tadi namanya Bu? Ibu Ismawati, monggo Dr. Reza atau Dr. Timo atau Dr. Dewi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau Ibu sudah tahu ya, pasien itu jatuh di kamar mandi, itu perlu dibedakan. Kepleset tuh ya, terus tidak sadar. Kalau kepleset dulu jatuh terus tidak sadar karena terbentur, itu kemungkinan bukan stroke ya. Jadi benturan itu menimbulkan perdarahan di otak mungkin, tapi penyebabnya trauma Nomor kan antrian stroke. Tapi kalau pasien stroke itu sering jatuh di kamar mandi. Jadi karena lagi berdiri di kamar mandi terus Nomor lampu antrian sesebel ya, A802, silakan menuju loket terus nggak bisa 2. bicara. Nah, kalau itu Nomor antrian bukan karena kepleset ya, tapi karena kelumpuhan jatuh, itu gejala dari stroke. Segera bawa ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda ya. Kalau dari kamar mandi ya dibaringkan di tempat tidur, terus nyari tetangga atau famili, ayo cepat siapkan mobil untuk segera ke rumah sakit untuk diperiksa apa betul ini stroke atau bukan. Jadi kalau tidak punya mobil pun ambulan, kalau dekat dengan rumah sakit bisa secepatnya. Tapi kalau jauh dari rumah sakit, sekarang ada mobil siaga desa ya, Pak Tinggi, ya Pak Lurah itu mobil siaga desa itu Kalau banyak. minta oksigen ke bidan terdekat gitu boleh nggak kira-kira dok? Jadi jatuh tadi di kamar mandi, yang paling dekat adalah bidan, boleh nggak? Bu bidan, kami minta oksigen dong, ini ada yang jatuh pingsan, boleh nggak gitu dok? Sebetulnya ya, kalau saturasi oksigennya itu cukup, itu tidak perlu oksigen. Yang penting segera bawa ke rumah sakit. Jadi ada alat yang ukur namanya oximeter untuk mengukur saturasi oksigen. Kalau oksigennya itu 94% ke atas, angka 95, 96 sampai 100 itu normal. Jadi tidak perlu oksigen, cukup oksigen dalam tubuh kita. Jadi jangan buang waktu dengan oksigen, cepat bawa ke rumah sakit. Sudah Ya, ya. mungkin Ada pengalaman kah kok pertanyaannya saudara Bang?
Dokter Timo mungkin berkenan memberi souvenir kepada Ibu Maya tadi kan? Iya. Terima kasih. Agak geser ke sini, Dok. Nah, siap. Bapak Ibu yang lainnya yang ada pertanyaan mohon disiapkan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari Sobat Online Dokter. Ada beberapa pertanyaan. Ini dari Mbak Erniar. Saya bacanya gimana ya? Erniar Eski. Dokter, stroke apakah bisa disembuhkan dengan cara terapi? Pertanyaan pertamanya begitu. Tadi sepertinya sudah ada terjawab untuk pengobatan stroke ya. Mungkin bisa dibantu jawab Dokter Dewi atau Dokter Reza? Langsung dilanjut pertanyaan kedua boleh ya dok? Kayaknya ya. Ini gini, dari Umi Tata Cantik tanya dong dok, suami saya sudah 2 tahun pasca stroke dengan trepanasi. Selain obat rutin, hipertensi dan jantung, cek lab rutin yang dibutuhkan apa saja? Gitu. Jadi yang maksud di sini terapi itu terapi apa ya, Mbak Reni? Terapi saja. Iya, ini pertanyaan cuma gitu tuh dok. Stroke apakah bisa disembuhkan? Fisioterapi. Mungkin maksudnya fisioterapi. Jadi fisioterapi, jadi terapi stroke itu fisioterapi adalah terapi pendamping untuk pasien-pasien stroke yang sudah seperti Bapak ya Pak Arsono, mungkin paru tubuhnya lemes, kaku-kaku, digerakkan susah. Nah itu fisioterapi sangat membantu untuk mengurangi spastisitas, namanya spastisitas itu kekakuan. Jadi biar pasien itu tidak terlalu kaku dan tidak terlalu nyeri, karena kaku itu bisa menyebabkan nyeri. Juga untuk stroke itu ada yang namanya terapi regeneratif. Jadi bisa sel-sel otak yang rusak diharapkan itu bisa tumbuh kembali. Tapi memang jangka waktu tiap orang beda-beda, terutama usia tua. Kalau misalnya usianya lebih dari 60 tahun, itu regenerasi atau sel-sel otaknya tumbuh kembali juga jauh lebih lama. Paling cepat bisa lebih dari 6 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, itu diharapkan dengan fisioterapi, dengan obat-obatan stroke, dengan obat-obatan faktor resiko, misalnya punya darah tinggi, misalnya punya kolesterol, itu diobati. Jadi semuanya terkontrol, pasien tidak stroke rabi, diharapkan sel otaknya bisa tumbuh kembali, dibantu dengan fisioterapi tidak kaku, lama-lama pasien juga istilahnya itu kualitas hidupnya bakalan membaik. Jadi walaupun misalnya masih ada gejala sisa, misalnya seperti Bapak ini ya, ada gejala sisa, tapi Bapak masih bisa berdiri, masih bisa tidak kaku, karena dengan kaku, dengan nyeri itu malah pasien malah semakin istilahnya depresi, sampai tidak bisa tidur dan lain-lain. Jadi kita mencegah semua gejala-gejala dan setelah stroke kita obati semuanya, sehingga kualitas hidup dari pasien juga semakin membaik. Mungkin seperti itu. Selanjutnya pertanyaan keduanya apa nih Pak? Pertanyaan kedua. Dewi mau jawab. Post stroke dengan trepanasi, selain obat rutin hipertensi dan jantung, cek lab rutin yang dibutuhkan apa saja dokter untuk berapa bulan? Gitu, Baik, terima kasih. Kalau stroke dengan trepanasi, jadi kemungkinan stroke-nya adalah stroke perdarahan, sehingga dilakukan operasi pembedahan untuk mengeluarkan darahnya dari dalam kepala. Jadi dibuka balonnya, dikeluarkan. Nah, ini apa yang perlu diperhatikan? Nah, jadi tadi sudah bagus minum obat untuk stroke, obat tekanan darah tinggi, karena tekanan darahnya harus dikontrol. Karena tadi pembuluh darah pecah biasanya paling sering karena tekanan darahnya yang meningkat. Jadi sudah bagus minum obat tekanan darah. Kalau ada riwayat sakit jantung, minum obat jantungnya rutin. Nah, apalagi cek yang perlu diperiksa seperti penyebab stroke yang lain. Jadi tetap yang harus diwaspadai juga adalah kadar kolesterol diperiksa, kemudian kadar asam urat diperiksa, kadar gula darah boleh diperiksa secara rutin jika ada sebelumnya dalam 3 bulan terakhir misalnya kolesterolnya tinggi, maka bisa dievaluasi tiap 3 bulan. Namun jika ternyata kolesterolnya normal, asam uratnya normal, penyebabnya hanya tekanan darahnya yang tinggi, maka boleh di check up-nya 1 tahun 1 kali saja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Dokter Dewi. Semoga bisa diterima oleh sahabat online. Bapak Ibu yang di sini ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Saya dok, ini termasuk mendadak. Saya itu di waktu rapat saya kena Ibu Siti betul ya. Halimah. Tak tahu kan? Pertanyaannya tidak tahu apa-apa. Jadi habis rapat pagi-pagi belum selesai. Pertama, ini sudah tidak ada ya. Tidak nyambung sebenarnya. Jadi saya 6 apa? Beberapa namanya gejala itu tidak tahu saya. Kalau dua itu tidak tahu saya bahwa itu stop. Ya, makasih. Pak, kejadiannya mendadak saat pagi hari rapat ya Pak ya, rapat belum selesai. Nah, ini memang kasus seperti ini banyak ya. Kejadian mendadak saat rapat itu kadang kita kondisi tegang, ya, tegang, stres, tekanan darah bisa tiba-tiba naik, ya. Mungkin Bapak waktu itu mungkin ada yang tahu tekanan darahnya berapa saat dibawa ke rumah sakit. Nomor antrian B2. Ya, jadi biasanya karena kondisi stres, tertekan, bisa tekanan darah tiba-tiba naik, langsung tidak sadar. Ya, jadi kondisi itulah memang yang disebut stroke. Ada kadang di kamar mandi, maaf, sedang buang air besar, mengedan itu menyebabkan tekanan juga naik. Nah, itu juga jadi kena serangan stroke langsung tidak sadar, ada kelemahan ya. Jadi memang seperti itulah gejala stroke. Makanya pentingnya kita cek tekanan darah. Jadi kalau ada tekanan darahnya udah mulai agak tinggi, boleh dikontrol dengan makanan atau minum obat supaya pada kondisi tertentu, misalnya pas tegang atau apa, tensinya nggak langsung naik, nggak sampai pecah pembuluh darahnya atau nggak sampai kena serangan stroke gitu. Siapkan setiap hari ya. Iya. Ya, jadi gini Pak. Jadi memang harus disiapkannya adalah kita screening dulu. Kalau punya tekanan darahnya tinggi, nah itu yang penting minum obatnya rutin. Jadi kadang kita kan kalau pusing nggak minum obat ya. Jadi minum obatnya kalau pas pusing aja. Nah itu yang banyak persepsi yang keliru. Jadi kalau orang punya darah tinggi, yang minum obatnya harus rutin. Jadi kalau sewaktu-waktu ada tekanan tinggi, stres, tensinya nggak langsung melonjak tinggi, akhirnya terjadi serangan stroke seperti itu. Jadi intinya jangan meminum obat sembarangan, harus rutin memeriksakan kesehatan dan rutin untuk meminum obat jika memang itu hipertensi atau DM gitu ya Dok ya. Baik, ada sedikit souvenir, mungkin bisa dibantu Kak? Apa ini? Untuk foto bersama dengan. Siap. Lewat mana nih saya? Lewat sini ya. Buat kenang-kenangan dokter sama 3 dokter. Terima kasih. Baik, Pak Ibu kita lanjutkan. Ada yang punya pertanyaan lagi? Kalau tidak ada yang bertanya ganti saya. Oh, monggo silakan maju Bapak. Kalau nggak ada yang bertanya nanti ganti saya yang bertanya. Baik, monggo silakan maju Bapak. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasulullah. Rasulullah mau tanya, kenapa
kok pada umumnya laki-laki katanya kena stroke. Apa penyebabnya? Sehingga Baik, monggo dokter siapa yang mau menjawab? Takogi aja terus. Bro. Dan Bapak siapa Pak? Pak Tahir ya. Jadi memang dari penelitian lebih banyak laki-laki berisiko mengalami stroke dibandingkan perempuan. Itu pada perempuan yang belum menopause. Jadi ada pengaruh dari hormon. Namun resiko mengalami stroke jadi sama antara laki-laki dan perempuan jika perempuan itu sudah mengalami menopause. Jadi kalau perempuan itu belum menopause, maka dia masih terlindungi, pembuluh darahnya masih lebih terlindungi efek dari hormonnya. Ya itu bedanya dengan laki-laki. Karena laki-laki kadar hormonnya beda dengan ibu-ibu yang masih menstruasi. Makanya ibu-ibu yang sudah mulai menopause harus lebih waspada karena risikonya menjadi sama dengan laki-laki untuk mengalami stroke. Ini was-was sebenarnya. Saya akhir resiko terkena stroke juga mungkin. Baik, sebentar Bapak, ada sedikit souvenir dari kami. Monggo dokter dari dokter akan memberikan sambil foto bersama, kameranya di sebelah sini. Sebentar. Masih banyak souvenirnya. Monggo yang mau bertanya ada lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, ganti saya yang bertanya. Takogi aja. Pengedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usam dan yang saya tanyakan, kenapa rata-rata yang sakit stroke itu terkenanya sebelah kanan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelah kiri stroke. Mungkin Pak Nursam ya, itu mungkin ngelihatnya hanya segelintir orang, tapi kan jelas stroke itu bisa terjadi sisi kanan, sisi kiri, wajah merot, kesemutan itu bisa terjadi di mana saja. Tapi juga gangguan bahasa juga bisa terjadi. Jadi nggak hanya sisi kanan, yang pasti yang jelas pembuluh darahnya itu yang rusak yang daerah mana, yang pecah daerah mana, atau tersumbat daerah mana. Misalnya tersumbat di daerah kiri, ada sumbatan di otak kiri, pasti nyebabin lemas separuh tubuh kanan, atau paling tidak kesemutan separuh tubuh kanan, atau merah di wajah yang kanan. Kebalikannya, jadi apabila ada lemas di otak yang kanan, pasti ada sesuatu di otak itu sumbatan, entah itu pecah pembuluh darah. Kalau ada kesemutan sebaliknya, kesemutan di sisi yang kanan, pasti ada gangguan di otak yang kiri, jadi berseberangan. Jadi nggak mesti selalu terjadi di otak kanan seperti itu. Jadi nggak hanya ya. Jadi mungkin di sini ada yang kena stroke tapi pernah di otak sisi tubuhnya kiri ada. Bapak di kanan ya, betul memang. Yang lainnya ada yang pernah kena stroke sisi mana Bu? Ada juga yang kiri seperti itu. Jadi kebetulan ketemunya mungkin Mas Mursam lebih banyak orang yang sebelah kanan. Atau mungkin keluarganya ya Pak Mursam. Ya mungkin mengamati dari jauh ya. Tuh Pak Mursam. Iya kok ngedan. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang bertanya, ganti saya yang bertanya. Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Tadi nggak ada yang bertanya lagi, ganti saya yang bertanya. Oh, monggo silakan maju. Ini nama saya Husnul dari Baiknya. Allahumma sholli Muhammad. Ibu mertua saya sudah hampir 4 tahun ini dan alhamdulillah bisa jalan tapi tidak sembuh. Yang sebelah kiri sembuh gitu dok. Tak bisa sembuh dok. Waalaikumsalam. Umur 61 tahun. 61 tahun sudah 4 tahun. Ibu di sini saja. Keluarga bolak-balik. Monggo dokter.
Apa bisa sembuh? Sudah stroke kurang lebih 4 tahun, umur 61 tahun. Apanya yang kena stroke? Apanya hubungan? Ibu mertua saya. Oh, ibu mertua. Umurnya 61 tahun. Punya tekanan darah tinggi? Kencing manis? Enggak. Sudah berapa tahun? Hampir 4 tahun sekarang. 4 tahun. Terus sekarang kendalanya? Tangan sebelah kiri agak kaku. Kalau jalan kaki ini normal, agak diangkat ya, tekuk berat. Biasanya pasien stroke ya, kalau itu sel-sel otaknya yang mati banyak, itu akan terjadi posisi yang spastik. Ini gini ya, terus kemudian kakinya itu kaku sehingga dia sulit untuk mengangkat gini, sehingga yang lebih dia itu kalau jalan dia kayak diseret, enggak gitu ya. Jadi itu memang pasti, tapi kalau sudah sampai tahap begitu itu kelihatan sulit untuk kembali normal. Nah, untuk mengurangi kekakuan mungkin bisa dilakukan suntikan botok ya, tapi harganya suntikan botok itu mahal sekali. Satu botok kecil itu kira-kira 3 jutaan, yang mungkin dari dalam negeri 2 juta lebih. Jadi, dan suntikan itu hanya Nomor antrian mengurangi kekakuan itu silakan menuju loket mungkin suntikan pertama itu kira-kira 6 bulan, suntikan berikutnya 5 bulan, suntikan berikutnya lagi mungkin 3 atau 4 bulan, akhirnya tidak bisa. Jadi kalau sudah sampai tahap ini spastik ya, terus kakinya kaku, memang sulit. Tapi jangan kecil hati, tetap berobat teratur. Nomor ya. antrian Jadi A8 supaya apa? Tidak kalau yang kanan kena, terus tidak minum obat teratur, kiri kena, akhirnya apa? Hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak bisa kerja, tidak bisa aktivitas, ya. Jadi walaupun ada catatan yang mungkin sulit untuk disembuhkan, tetap minum obat teratur supaya tidak terjadi stroke ulang kali. Ya, jelas ya Bu ya. Nomor antrian A88 silakan menuju loket 3. Baik, satu pertanyaan terakhir, monggo silakan Bapak. Karena mengingat jamnya sudah jam 9:30, dokter kami juga harus melayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya panggilan Pak Iwan. Dulu kenal saya, Pak Iwan. Iya saudara. Saya itu pernah kena stroke tahun 2007. Pertanyaan saya, apakah bisa sekolah lagi? Karena saya sudah di makanan. Tidak mau garam, tidak mau manis, tidak mau asin, tidak mau. Kemudian apa lagi? Yang penyakit apa? Pada saya, apa bisa kena lagi? Terima kasih. Terima kasih. Aku udah kemudian kok ngakan ada di kantin. Aku tanya lagi, ya, apa ya? Iban ya, kantinnya. Aku udah kemudian ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Saya akan mencoba menjawab ya. Pak Iwan pernah kena stroke tahun 2007. Oke, dulu stroke-nya sumbatan apa? Pecah pembuluh darah mungkin. Pecah pembuluh darah. Oh iya. Kalau pecah pembuluh darah berarti kemungkinan waktu tensinya tinggi ya Pak ya.
Nah, ya, jadi Bapak sekarang rutin minum obat pengontrol tensi atau tidak? Anti darah tinggi. Oh ya, bagus. Jadi kalau dulu pernah kena serangan stroke, jadi salah satu faktor resiko seperti tadi yang saya jelaskan, kalau pernah punya riwayat stroke maka resiko kena serangan ulang itu bisa, ya bisa. Makanya perlu kita kontrol. Kalau dulu karena tekanan darahnya tinggi, makanya bagus sekarang Bapak sudah minum obat pengontrol tekanan darah supaya tensinya nggak tinggi, supaya nggak sampai pecah lagi pembuluh darahnya. Jadi pola makannya sudah dikontrol bagus, mungkin dicek juga kolesterolnya normal apa enggak, kemudian asam uratnya tinggi apa enggak, kemudian dibantu dengan aktivitas fisik, olahraga, jalan kaki, kemudian juga yang penting tidak merokok, ya. Ya, jadi resiko bisa atau tidak bisa. Orang yang pernah kena stroke bisa, kena lagi. Kalau pertanyaan bisa atau enggak bisa. Makanya tadi perlu dikontrol supaya kalau sudah pernah kena stroke nggak sampai kena lagi. Gitu. Terima kasih. Nomor antrian Oh ya, ada hadiah. 89. Silakan menuju loket 5. Menghadap ke sini, Bapak. Menghadap ke sini. Ya. 1, 2. Baik, kesimpulan yang bisa diambil hari ini. Oh, ada lagi boleh Kak? Satu lagi boleh dong? Di belakang sendiri Bapaknya sudah angkat tangan. Boleh ya? Satu lagi, baik. Silakan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, mengenai istri saya. Penyakitnya komplikasi. Ada diabetes, ada sesak nafas, ada darah tinggi. Kalau diabetes sama darah tingginya bisa diatasi di puskesmas. Tapi kalau sesak nafasnya sedang kambuh, saya larikan ke dokter Anita, istrinya dokter Sulfika. Gimana Pak pendapatnya dokter sekarang? Ini mungkin tidak ada keterkaitannya sama stroke ya Pak ya? Tidak. Tapi yang jelas istri Bapak punya kencing manis sama darah tinggi ya? Iya, darah tinggi. Ya, kencing manis dengan darah tinggi itu juga merupakan salah satu faktor risiko stroke. Sedangkan sesak nafasnya berupa apa Pak? Apakah asma? Apakah hanya penyakit paru kronis atau TBC atau bagaimana? Saya pernah bawa ke Kriawan, katanya dokter paru-parunya kering. Kenapa? Kering paru-parunya katanya. Paru-parunya kering. Iya. Apa molor itu maksudnya? Mungkin. Ya mungkin berarti itu kan termasuk penyakit paru kronis. Penyakit paru kronis sebaiknya ditangani oleh dokter paru atau dokter penyakit dalam. Jadi mungkin kalau misalnya dari puskesmas tidak bisa mengatasi, mungkin bisa minta rujukan ke dokter penyakit dalam. Kebetulan di sini juga ada dokter penyakit dalam, mungkin bisa mendapat terapi yang lebih bagus supaya tidak semakin sering kambuh seperti itu mungkin ya. Sedangkan kencing manis dan hipertensinya harus tetap dijaga karena kencing manis dan darah tinggi juga merupakan salah satu faktor risiko stroke, karena kalau bisa tidak dijaga lama-lama juga bisa menyebabkan stroke juga. Mungkin seperti itu. Untuk penyakit asmanya atau sesaknya, apabila tidak tertangani di puskesmas, mungkin bisa kita rujukan ke rumah sakit, ke dokter spesialis ya. Mungkin seperti itu Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loket 3. Nomor antrian A. Baik, bisa disimpulkan bahwa stroke penyebabnya ada dua ya, Batan dan pecahnya pembuluh darah. Jika ada gejala stroke seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter-dokter kami, segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah setia sampai dengan acara ini selesai. Terima kasih Dr. Timotius, Dr. Reza, dan Dr. Dewi. Silakan melanjutkan pelayanan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.